Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali di dalam sarapan rohani Jemaat GKPB Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini hari Selasa tanggal 13 September 2022. Sebelum kita akan melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pelayanan kita untuk sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan datang menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini, karena kasih setia Tuhan tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan, Engkau berikan kami istirahat yang baik, dan Engkau memberikan hari Tuhan yang baru saat ini untuk kami bisa nikmati. Sebelum kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami Tuhan sepanjang hari ini, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan pada saat ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan tersedia pada pagi hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Mazmur 118 ayat yang ke-14, Mazmur 18 ayat yang ke-14, dan Roma 15 ayat yang ke-13. Mazmur 118 ayat yang ke-14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Roma 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang berbahagia adalah kita yang dengan senantiasa membaca, merenungkan, terlebih dari itu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan sumber pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mengambil salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud, di mana sejak dari usia muda Daud sudah belajar menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Daud sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat sandaran dan pengharapan hidup, bukan yang lainnya. Di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-6, kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Daud menyadari bahwa manusia tidak selamanya muda dan perkasa. Semua akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Yang muda menjadi tua, yang kuat dan gagah lambat laun akan melemah kekuatannya. Karena itu, Daud memohon kepada Tuhan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-9. Begitu pula segala perkara yang ada di dunia ini tidak bisa diharapkan dan tidak mampu memberikan pengharapan yang pasti apabila berharap kepada manusia, termasuk keluarga, saudara, anak-anak, teman, ataupun sahabat. Kita akan kecewa. Firman Tuhan sudah memperingatkan kita bahwa manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita teladani sikap Daud yang hanya meletakkan pengharapannya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bila kita menaruh harap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakannya, karena Dia tidak pernah akan berubah. Tuhan berjanji, sampai masa tuamu
aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud dalam masa sulit kehidupannya saat itu dibenci oleh Saul dan bahkan harus pergi dari kediamannya. Dia tetap dapat memuliakan Tuhan sebab dia tahu bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Artinya, Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan ia tidak akan dapat melewati masa-masa sulit kehidupannya. Kesadaran bahwa hanya Tuhanlah yang akhirnya membuat Daud selamat dari segala ancaman bahaya. Ia tidak pernah kehilangan harapan di tengah-tengah masa sulit itu. Malah sebaliknya, Daud senantiasa merasakan bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersamanya. Di dalam ayat bacaan kita saat ini, di dalam Roma 15 ayat yang ke-13, Paulus ingin agar Allah membuat rekan-rekan seimannya benar-benar merasa berdamai dan bersukacita. Paulus menunjukkan bahwa kedua hal itu ada hubungannya dengan harapan yang Allah berikan dan dengan kekuatan dari kuasa kudus. Kita bisa mengetahui harapan yang Allah berikan dengan membaca firman-Nya. Di dalam Alkitab kita bisa membaca janji Allah bahwa Dia akan menghapus semua masalah yang ada sekarang, seperti kemiskinan, ketidakadilan, penyakit, dan bahkan kematian. Allah akan memenuhi janjinya itu melalui Yesus. Karena itulah kita bisa punya harapan masa depan yang cerah. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, ia bukan lagi orang yang bebas, melainkan ia sedang dalam penjara untuk menjalani resiko karena menjadi pengikut Kristus. Tetapi sekalipun demikian, tidak ada yang menghalangi Paulus untuk tetap memberitakan tentang keselamatan dari Kristus. Karena itu, ia tetap mendoakan jemaat agar mereka juga memohon kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala macam kesulitan hidup mereka. Paulus sadar bahwa sesulit apapun kehidupan yang ia jalani, di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pengharapan. Harapan akan pertolongan di dalam masa sulit, penghiburan, dan penguatan senantiasa ada jika berpegang teguh kepada Tuhan. Saat ini bila kita tengah mengalami ujian hidup, banyak tekanan dan berbagai persoalan yang datang bertubi-tubi, janganlah berputus asa, karena masih ada kekuatan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Terus kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ingat kasih-Nya, bersandar padanya. Dengan demikian kita akan terhindar dari dan terjaga dari tindakan-tindakan salah yang akan lebih memperburuk keadaan kita. Tetapi percaya maka Allah sumber damai sejahtera itu akan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu saat ini yang sungguh menguatkan kami Tuhan, bahwa kami seharusnya sebagai anak-anak Tuhan menaruh pengharapan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, suka dan duka di dalam kehidupan ini, biarlah sepenuhnya kami bisa hanya meletakkan kehidupan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi orang-orang Tuhan yang hidup di dalam kesulitan dan sakit penyakit dimanapun mereka berada saat ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini juga Engkau menjamah sakitnya sehingga mereka bisa pulih dengan sempurna. Untuk sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa tidak satu pun yang akan terjadi di dalam hidup kami tanpa seizin Tuhan.
Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, selamat beraktivitas dan tetaplah meletakkan sepenuhnya pengharapan kita pada Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.